Nama saya Agung Bisbekti. Di sini saya akan membahas tentang manajemen program. Nah, di manajemen program ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, ada potensi sumber daya. Yang kedua, aspek teknis. Yang ketiga, aspek pasar dan nilai manfaat. Yang keempat, aspek produksi. Dan yang kelima, aspek sosial ekonomi. Nah, saya akan membahas tentang potensi sumber daya dan aspek teknis. Nah, di potensi sumber daya terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada kambing bibit, yang kedua pakan, dan yang ketiga obat-obatan. Nah, di kambing bibit, langkah awal dalam memulai suatu usaha budidaya ternak yaitu memilih ternak-ternak yang akan digemukkan dan dipelihara. Nah, kriteria ternak yang akan dipelihara yaitu jenis kambing Jawa Randu dan kambing kacang yang sehat dan tidak cacat. Nah, adapun kisaran umur sekitar 7-8 bulan. Nah, dipilihnya beberapa jenis yang bervariasi guna memenuhi kesukaan konsumen terhadap kebutuhan daging, akikah, syukuran, dan kurban, serta harga yang terjangkau bagi konsumen dari harga yang rendah sampai yang tinggi. Nah, poin yang kedua yaitu pakan. Di sini, secara umum pakan kado adalah hijauan segar minimal 10% dari berat badan. Jenis pakan yang diberikan berupa fermentasi dari limbah yang tersedia secara kontinu, murah, belum termanfaatkan dan memiliki nilai gizi bagi ternak. Nah, aplikasi lapangan setiap hari, kambing yang digemukkan akan diberi pakan limbah fermentasi secara ad libitum atau secara terus-menerus, atau minimal 2 kilo per ekor dengan harga Rp750 per kilo. Nah, diharapkan dengan manajemen pakan yang baik, seperti tadi, diharapkan akan dapat menghasilkan produksi daging sebesar 0,4 kilo per hari dengan bobot awal kisaran 15-20 kilo dengan pemeliharaan 2-4 bulan akan menghasilkan kado 25-40 kilo dengan sesuai jenis ternak. Nah, kita masuk poin yang ketiga, yaitu pemberian obat-obatan. Di sini, penanganan ternak yang intensif diberikan yaitu berupa obat cacingan, vitamin, dan antibiotik. Nah, setelah ternak tiba di lokasi kandang pemeliharaan, maka ternak tersebut akan diberikan obat cacing, vitamin, dan antibiotik. Nah, ada pun perlakuan lain yang akan dilakukan dan diterapkan yaitu pemotongan kuku dan memandikan ternak. Nah, kita masuk ke aspek teknis. Di sini terdiri dari 2 poin, yaitu pemilihan lokasi, serta perkandangan dan bangunan pendukung. Nah, di pemilihan lokasi, di sini lokasi yang akan digunakan dalam pengembangan ternak berada di Jalan Anggrek 1, Desa Sarigaluh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Dan di sini ada pertimbangan dalam pemilihan lokasi, yaitu harus dikaitkan dengan proses produksi. Di antaranya, yang pertama ada potensi alam. Nah, di sini, di tempat ini, ketersediaan pakan limbah dan hijauan untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan, seperti limbah kulit singkong, onggo, tetes tebu, kulit kakao, ampas tahu, dan lain-lain. Yang kedua, ada sistem pemeliharaan ternak perlu ditingkatkan karena sudah terbiasa dalam beternak. Yang ketiga, akses pasar cukup dekat dengan Palembang, Sumbar, Medan, dan Batam. Yang keempat, ada potensi sumber daya manusia yang belum terberdayakan. Dan yang kelima, memiliki akses yang mudah dilewati dan strategis. Nah, di poin yang kedua, yaitu tentang perkandangan dan bangunan pendukung. Kandang untuk usaha pengemukan kambing yaitu dibutuhkan beberapa bangunan. Di antaranya, kandang induk, yaitu berukuran 1 meter x 1 meter per ekor, dan ada kandang induk dan anak, yaitu berukuran 1,5 meter dikali 1 meter untuk satu induk, dan untuk kandang anak yaitu berukuran 0,75 meter dikali 1 meter, dan untuk pejantan yaitu berukuran 2 meter dikali 1,5 meter per ekor. Adapun bangunan pendukung yang harus ada dalam usaha pengemukan diantaranya yaitu gudang pakan dan gudang pengolahan limbah dan sebagainya. Selanjutnya aspek pasar dan nilai manfaat. Hasil utama dalam usaha agribisnis terpadu peternakan pengemukan kambing ini adalah kambing pedaging. Selain itu, hasil sampingan berupa kotoran ternak yang sebagian diolah menjadi pupuk kompos dan urinnya dijadikan pupuk cair.
Nah, yang pertama yaitu kambing pedaging dan kambing potong. Merupakan produk utama usaha ini adalah kambing dalam bentuk hidup untuk berbagai kebutuhan konsumen. Yang kedua, kompos dan pupuk cair. Nah, limbah peternakan kambing yang dapat memberikan nilai tambah berupa kotoran atau feses yang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Nah, sedangkan kompos sendiri adalah campuran dari kotoran ternak yang dicampur dengan sisa-sisa pakan atau limbah organik lainnya, dan bahan pengolahan limbah sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanah. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini dirancang strategi pemasaran dalam 4 target pasar, yaitu yang pertama, retail. Strategi ini menargetkan penjualan harian kepada konsumen individu untuk keperluan tertentu seperti akikah, catering, dan lainnya. Juga, penetapan harga pada pasar ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan keperluan dan tujuan konsumen. Yang kedua, penjual daging. Strategi ini menargetkan penjualan kepada penjual daging di pasar-pasar terdekat. Penentuan harga hampir sama dengan target retail. Yang ketiga, restoran. Strategi ini menargetkan penjualan kepada restoran-restoran yang membutuhkan bahan baku daging kambing. Penetapan harga didasarkan pada volume pembelian dan repeat order yang dilakukan konsumen. Yang keempat, hari raya. Nah, di sini strategi ini adalah yang paling didambakan oleh para peternak, dikarenakan penjualan pada saat hari raya harga ternak dapat melambung tinggi, sehingga margin yang didapatkan otomatis berlipat ganda. Di sini strategi pemasaran yang dilakukan dengan mempromosikan usaha ini memanfaatkan canggihnya teknologi zaman sekarang, atau dengan kata lain menggunakan media sosial untuk pemasaran produk ini. Nah, kita masuk ke segmentasi dan target. Berdasarkan data tadi, maka dilakukannya segmentasi berdasarkan geografis dan demografis, yakni masyarakat kota Pekanbaru dan sekitarnya memiliki SES, atau Social Economy Status. Nah, di sini membagi target pasar menggunakan pendekatan psikografik, yakni orang-orang yang gemar mengkonsumsi daging kambing.